Kalau misalkan ada 5 langkah untuk bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, 5 langkah, bisakah Denisa menyebutkan secara singkat 1, 2, 3, 4, 5 itu step-stepnya apa? Jadi yang pertama itu sebenarnya riset sebenarnya. Riset apapun, riset kamu mau daftar univ apa, mau negara apa, mau program apa, mau jurusan apa, itu semua harus kamu riset karena um, kalau aku pribadi itu karena kan banyak banget ya kamu mau keluar ke luar negeri yang mana gitu kan, Malaysia pun luar negeri gitu loh, maksudnya kayak kamu tuh mau keluar negerinya yang mana. Jadi kalau misalkan aku sama orang tua aku mau ngerucutinnya kan, itu tuh dari negara dulu, kita pilih negara, habis itu baru pilih univ, baru jurusan, karena jurusan tuh nggak selalu tiap univ itu exactly the same gitu. Jadi menurut aku pilihnya tuh negara, univ baru jurusan itu. Terus kalau yang kedua itu definitely nyiapin portofolio Pak. Jadi bangun nilai, bangun lomba, pokoknya banyak-banyakin pengalaman gitu waktu SMA. Apapun itu yang kedua. Yang ketiga aku ngerasa kalau kalau experience kan agak lama kan, makanya kita mulai duluan di langkah kedua. Yang ketiga tuh menurut aku yang agak lebih singkat itu adalah tes-tes. Jadi kalau ke luar negeri tuh banyak banget tesnya. Jadi misalkan kamu mau ngambil IELTS kah, mau ngambil TOEFL kah buat tes bahasa Inggris. Terus nextnya ada SAT gitu kan. Kalau misalkan kamu mau daftar program-program beasiswa ataupun ke US, Amerika Serikat, itu tuh sering banget butuhin SAT. Nah, jadi kamu juga harus nyiapin itu karena itu harus belajar punya. Aku pernah belajar walaupun aku nggak ambil, tapi itu tetap harus belajar punya dan itu tesnya tuh jauh lebih sedikit dibanding IELTS atau TOEFL. Jadi itu nggak bisa diundur-undur. Pokoknya nanti berantakan lah timeline-nya. Itu yang ketiga. Yang keempat, aku ngerasa apply sih Pak, apply itu yang daftar kan, maksudnya kamu udah nyiapin semua, nggak daftar juga percuma, mereka juga nggak akan tahu kamu siapa gitu kan, nggak tahu application kamu juga seperti apa gitu. Yang keempat tuh definitely apply, jadi kamu udah bikin semuanya kan, dari nol gitu kan, kayak misalkan buat kue gitu. Apply tuh waktu kamu masukin kuenya ke oven, karena kamu nggak masukin kuenya oven juga nggak akan jadi gitu kan kuenya gitu. Yang kelima menurut aku tuh banyak orang lupa ya, tapi menurut aku belajar ini banget setelah dapat BIM. Yang kelima tuh sebenarnya doa Pak. Karena jujur aja nih guys ya, kamu tuh bisa lengkap banget, maksudnya kamu perfect di keempat langkah, tapi kalau kamu nggak nyertain doa, nggak berserah sama Tuhan gitu kan, susah deh untuk tahan 3 tahun perjuangan gitu. Itu yang aku ngerasain sih. Um, dan aku jujur aja aku dapet BIM itu unik banget ceritanya. Aku dapet BIM tuh 16 Juli. Aku dapet pengumumannya itu setelah bener-bener sekitar 1 jaman setelah aku pulang dari gereja. Jadi ya wow, bisa dibayangin ya. Karena bener-bener aku di gereja berdoa, udahlah Tuhan, pengumuman aja mau lolos apa enggak bodo amat. Tapi aku mau kepastian gitu, lolos apa enggak gitu. Nyatanya 1 jam setelah aku ke gereja dapat email, oh ya Anda dinyatakan lulus. Jadi ya 5 tuh penting guys. Jadi jangan lupa ya, step kelima itu sih Pak, 5 stepnya.